بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah khairan Abu Talha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami kembali mengudara dari studio Radio Siartet Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans di Langsa yang telah bergabung dengan studio di Banda Aceh dan juga Radio As-Sunnah di Takengon. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan inayahnya, rahmatnya dan taufik kepada kita semuanya, sehingga dengan itu semuanya kita bisa berjalan dalam kehidupan normal di muka bumi ini. Baik, materi kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah materi yang kedengarannya sangat ringan, tetapi hakikatnya inilah sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena hari ini kita sedang berlomba ya dengan waktu. Ya, tenggelamnya matahari, kemudian terbitnya matahari. Ini sebenarnya kita sedang berlomba. Berlomba apakah kita berhasil menjadi manusia yang terbaik di sisi pemilik jagat raya ini, ataukah justru kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan itu semuanya tergantung semaksimal apa kita menggunakan waktu di muka bumi ini. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya, semisal ayat wadduha, dan juga Allah mengatakan wal laili, dan juga Allah mengatakan wal asri, demi masa, ya demi waktu malam, demi waktu tua, yang mana ya haknya kita sebagai seorang hamba Allah, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah. Tetapi ketika itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluk-makhluknya menunjukkan bahwasannya ya sesuatu itu merupakan perkara yang besar. Sesuatu itu merupakan perkara yang agung. Ya, oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah wafat, orang-orang yang telah habis waktunya tinggal di muka bumi ini, yang hari ini mereka berteriak dalam kubur mereka. Loh, berteriak dalam kubur, ini kan perkara gaib. Dari mana Ustaz tahu mereka teriak dalam kubur? Iya, kita tidak tahu, karena itu perkara gaib. Tetapi Allah mengkhabarkan di dalam ayatnya, ya permintaan orang-orang yang mereka berada dalam kubur, yang mereka telah habis waktu tinggal di dunia ini, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia ini. Rabbirji'uni lali amalu salihah fima tarak kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Ya, ini permintaan mereka, ini permohonan mereka. Dan ini pula yang kita tidak anggap sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita hari ini. Inilah sesuatu yang kita sia-siakan hari ini. Sadaqan Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Al-farq was-sihah, yaitu waktu lapang dan juga kesehatan. Dan ini yang manusia tidak peduli dengan waktu yang dilewati begitu saja di malam hari, di siang hari. Ya, tidak ada hal-hal yang memberikan manfaat dalam kehidupannya, wala dunianya wala akhiratnya. Ya, sesuatu yang hari ini dia sia-siakan, sesuatu hari ini yang dia tidak menganggap itu penting, ternyata ketika jatah hidup dia di dunia sudah habis, ya itulah yang disesali dalam kuburnya. Dia berteriak untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Supaya dia bisa memaksimalkan waktu yang telah lewat begitu saja. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udara segar di muka bumi ini, Allah masih memberikan kesempatan waktu bagi kita
untuk berbuat kebajikan, maka jagalah waktu kita. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya waktu tersebut. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada ayyudzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam secara silih berganti. Ya, hari ini datang siang, besok malam, nanti malam, terus siang lagi, terus malam lagi. Ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan sesuatu yang tidak memiliki makna. Bukan sesuatu yang tidak ada di dalamnya faidah, tidak. Tapi Allah mengatakan, liman arada yudzakkara. Siapa yang mereka ingin mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari pergantian siang dan malam, atau orang yang ingin bersyukur. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah, ketika beliau membawa ayat ini dalam sebuah wasiat, beliau mengatakan, yambaghi lil muslim ayat takhidha min mururul layali wal ayami ibratan wa idatan. Ya, hendaknya bagi seorang muslim untuk dia menjadikan pergantian siang dan malam adalah ibrah dan pelajaran dalam kehidupannya. Kenapa? Fa innal laila wan nahar yubliyani kullu jadidin. Ya, karena sesungguhnya siang dan malam itu akan datang sesuatu yang baru. Akan datang sesuatu yang akan silih berganti. Ya, bisa saja hari ini orang sehat, besok dia bisa sakit. Bisa saja hari ini orang itu sukses di dunianya, besok bisa dia terpuruk. Bisa saja seseorang hari ini dia mudah untuk beribadah, dan besok dia bisa futur dalam beribadah. Nah, wa yuqarribani kullu ba'idin. Dan juga hari-hari pergantian siang dan malam itu, keduanya akan mendekati sesuatu yang jauh. Ya, mungkin kita menganggap kematian kita masih sangat jauh. Saya masih muda, saya masih sehat. Ya, kematian itu masih jauh dari kita. Padahal itu merupakan sesuatu perkara yang akan mendekatkan kita dengan kubur kita. Ya, mendekatkan kita dengan ajal kita. Wa yatuyani al-a'mar. Ya, wa yushaybani as-sighar. Ya, kemudian dia akan siang dan malam itu bertambah umurnya orang. Akan tetapi dari sisi lain, siang dan malam itu menuakan orang-orang yang kecil. Ya, kita semuanya sadar. Abu Talha sadar nggak kalau seakan-akan baru kemarin masuk SD, kan begitu? Sekarang hari ini ngantar anak masuk SD, kan begitu? Ya, sesuatu yang lewat seakan-akan bagaikan mimpi yang begitu cepat, yang mana siang dan malam itu menuakan yang tadinya orang kecil. Iya, wa yafniyanil kibar. Dan juga pergantian siang dan malam itu, kata beliau hafizahullah, adalah melenyapkan, memfanakan. Orang yang tua lewat satu-satu. Nah, wa hadza kullu musy'irun bitawalid dunya wa iqbalil akhirah. Dan ini seluruhnya sebenarnya, para hadirin dan hadirat, kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan menghadap dengan akhirat. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah wasiat yang sangat berharga. Di dalamnya beliau berkata, irtahalatid dunya mudbiratun wartahalatil akhirah muqbilah. Ya, dunia itu pergi, dia datang dan dia akan pergi. Akan tetapi wartahalatil akhirah muqbilah. Akan tetapi al-akhiratu muqbilah, tetapi akhirat itulah masa depan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap satu di antara keduanya itu ada pengikutnya. Ada orang yang akan memperbudakkan dirinya dengan dunia, ada orang yang mereka menjadikan cita-cita kehidupannya adalah akhirat. Ya, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan wasiat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Orang-orang yang hari ini mereka mencari kepuasan dunia semata dalam kehidupannya, dia memperbudak dirinya dalam kehidupan dunia. Toh ternyata siang dan malam yang berganti, yang dia lewati, dia tinggalkan seluruh dunia apa yang dia perbudak hari ini. Dia akan meninggalkan sesuatu yang paling dia cintai. Ya, dengan perputaran waktu siang dan malam tersebut. Ternyata apa yang dia kejar, apa yang dia cari,
apa yang dia korbankan, segala yang dia miliki untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ternyata dunia itu tidak setia dengannya. Maksudnya tidak setia, ya dunia itu ya meninggalkan dia. Ya engkau sudah cukup tinggal di dunia ini, sudah pergi engkau dari sini. Iya, tetapi orang-orang yang mereka mengejar akhirat, itulah kebaikan yang dia dapatkan. Dunia yang dia dapatkan itu akan menjadi kebaikan untuk kalbunya, kebaikan untuk akhiratnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya ketika beliau menyebutkan ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Anda yang orang yang berakal, Anda orang yang memiliki pikiran yang cerdas, seharusnya ya jangan Anda ya berjalan di atas jalan ini karena orang-orang yang mereka memperbudak dirinya dengan dunia, toh dia akan meninggalkan dunia ini. Dan akhiratnya dia itu akan hancur. Tapi jadilah orang-orang yang mencari daripada ya akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Ya, maka hari ini adalah hari untuk kita beramal. Ya, tidak dihisab oleh Allah. Sekafir-kafirnya pun orang kafir, ya tetap Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada mereka. Tetap Allah memberikan udara kepada mereka. Ya, tetap Allah memberikan kehidupan kepada mereka. Yang terkadang dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya, yaitu akan semakin menambah kekufurannya, semakin menambah kesesatannya, sehingga semakin sengsara hidupnya kelak nanti di yaumul qiyamah. Iya. Wa ma ghadan hisabun wala amal. Adapun besok nanti di yaumul qiyamah. Ghadan disebut ghadan. Ali menyebutkan ghadan. Ghadan itu dalam arti bahasa Arab kan besok. Ya, yang menunjukkan bahwasanya akhirat itu adalah waktu yang paling sangat dekat. Apakah akhirat kecil itu sifatnya kematian kita, ataukah akhirat besar yang akan terjadi dan itu sangat cepat? Iya, hisabun, di situ engkau akan dihisab dan engkau tidak ada beramal di situ. Iya, kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau juga memberikan wasiat yang sangat berharga kepada kita semuanya. Innad dunya laysat bidari qirarikum. Sesungguhnya dunia itu bukanlah negeri yang akan membuat abadi kalian di sini. Kataballahu 'alaihal fana. Allah menjadikan dunia ini sesuatu yang akan hilang. Wa kataballahu 'ala alihi adh-dha'n. Dan Allah catat bagi penduduk di dunia ini irtahal. Dia akan pergi meninggalkan dunia. Fakam min 'amirin muwaththaq min qalilin yakhrab. Wa kam min muqimin muqtabitin amma qalilin yad'an fa ahsinu minha rihla bi ahsan ma bi hadratikum minan nuqla wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Setelah beliau membicarakan sesuatu ya hal yang penting dalam seseorang menjalani kehidupan, untuk menjaga waktunya, untuk memperbagus perjalanannya, ya karena dengan baiknya perjalanannya itu akan baik apa yang akan dia hadirkan dari kehidupan setelahnya. Dan tentunya sebaik-baik daripada bekal yang seseorang membekali dirinya adalah tazawwadu, bekali diri kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya daripada kebaikan adalah kebaikan, ada daripada sebaik-baik bekal adalah bekal kepada takwanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, hinnal abda fi hadamin li umrihi mundu kharaja min batni ummihi bal huwa kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ayamun majmu'atun ay insan fa kullama dhahaba yawmin dhahaba ba'dul insan wa juz'un minhu al-yawm minhu yahdamu ash-shahr wa shahr yahdamu as-sanah wa sanah tahdamu al-'asr wa kullu sa'atin tumdi min al-'abdi fahiya mudaniyatun lahu min al-ajal. Masya Allah. Sesungguhnya seorang hamba, ya hadamu li umrihi, sebenarnya dia sedang meruntuhkan umurnya. Semenjak dia keluar dari perut ibunya, disitulah dia mulai menghancurkan waktu dia tinggal di dunia ini. Ya, jadi misalnya ketika jatah dia tinggal Allah mentakdirkan dia tinggal di dunia ini selama 20 tahun, maka semenjak dia
Ya, lahir di muka bumi ini hakikatnya sebenarnya dia bukan tubuh, tetapi sebenarnya dia sedang apa? Menghabiskan waktunya sedikit demi sedikit sampai waktu 20 tahun tersebut. Lama? Tidak lama para hadirin. Ya, tidak lama. Waktu berjalan begitu cepat. Kama qala Hasan Al-Basri, dan sebagaimana di sini kata Syekh Abdul Razak, seperti Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ayamun majmu'atun. Hari-hari bagi manusia adalah sesuatu yang memang terkumpul. Fakullama dhahaba yaumin wa kullama dhahaba yaum dhahaba ba'dul insan. Ketika datang, seketika pergi sebagian waktu, ya sebagian waktu berjalan, maka sebenarnya juga mengikuti waktu tersebut sebagian manusia yang sudah jatah habis tinggal di muka bumi ini. Ya, dalam 1 bulan ini sekian yang meninggal. Dalam sekian bulan ini sekian yang meninggal. Ya, terlebih masa-masa Covid seperti ini semakin banyak orang yang meninggal. Taib. 6. Al-yawm minhu yahdamu syahr. Dan hari-hari yang terlewati ini sebenarnya dia sedang menghabiskan bulan. Dan bulan yang dia lewati itu sebenarnya sedang dia menghabiskan tahun. Dan tahun yang melewati itu sebenarnya menghabiskan masa tinggalnya manusia di muka bumi ini. Ya, oleh karena itu kata beliau, wa kullu sa'atin tumdi minal abdi fahiya mudniyatun lahu minal ajal. Sehingga setiap saat seseorang dia menjalani kehidupan di muka bumi ini, sebenarnya semakin dekat dia dengan ajalnya. Nah, baik. Ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang mungkin kita pikir biasalah. Ya kan, saya punya waktu lagi nantilah. Saya kan juga masih sehat, saya masih kuat, dan juga kalaupun saya kena Covid, ya saya kan badan saya imunnya kuat dan seterusnya. Mas, meninggalnya orang hari ini bukan karena Covid saja. Ya, meninggal orang bisa kecelakaan, bisa sedang duduk tiba datang malaikat maut mencabut nyawanya. Iya. Nah, jangan sampai seseorang berpikir sebagaimana yang difikirkan oleh orang-orang yang hari ini sudah berumur 60 tahun. Yang hari ini dia sudah berumur 70 tahun. Dalam keadaan masih sulit untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang dia akan berang, dia akan marah besar ketika ada orang yang mengingatin dia untuk salat. Ketika ada orang yang mengingatin dia untuk berzikir kepada Allah. Ketika ada orang yang mengingatin dia untuk banyak beristighfar kepada Allah. Ya, dulunya orang-orang yang model seperti ini yang umurnya 60 tahun, 70 tahun, di masa mudanya dia berkata nanti kalau saya sudah nikah, nanti kalau saya sudah punya anak, nanti kalau saya sudah begini, nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau seandainya saya sudah beristirahat, tidak lagi ada aktivitas. Nah, orang-orang yang tadinya nanti tadi, dalam keadaan dia sudah sakit hari ini, dalam keadaan fisiknya sudah lemah, dalam keadaan dia ibaratnya bahasa kasarnya sudah bau tanah, diingatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, untuk ruku dan sujud kepada Allah, ya justru dia jadikan itu seakan-akan adalah sesuatu yang menghantuinya. Iya, akan sangat berbeda ketika kita mengingatkan sebuah wasiat, nasihat kepada anak muda umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun, yang kerjaannya diskotik, yang kerjaannya mungkin berzina dan lain sebagainya. Ketika diingatkan Allah, ketika diingatkan apa yang dilakukan adalah sesuatu yang dosa, mungkin lebih mudah untuk diterima. Kenapa? Karena hatinya itu, noda hitamnya itu masih sedikit. Ya, karena waktu yang dilewati juga masih singkat. Berbeda orang-orang yang umurnya sudah 70 tahun diingatkan, karena bukan satu kasus, banyak kasus. Hai ini meratib deh, kapsa boy kamu urung meratib. Dia lagi sakit ini, lagi di rumah sakit. Anaknya ingatkan ayah, banyak beristighfar, banyak menyebut nama Allah. Dia justru marah. Ini banyak kasus. Saya sendiri mendengar banyak kasus yang menceritakan ini kepada saya. Bahkan orang-orang yang terdekat mereka sudah kena penyakit stadium 4, dokter sudah angkat tangan, sudah nggak bisa menyembuhkannya secara ilmu medis. Yang seharusnya kan pikiran kita masih muda, oh disitulah saatnya saya bertobat, karena saya akan mati. Tetapi ketika hatinya itu sudah gelap, hatinya sudah tebal dengan dosa, hatinya sudah tebal dengan maksiat, dan Allah juga tidak menginginkan orang tersebut menyebut namanya. Ya,
Ini hal yang sangat mengerikan. Allah tidak menginginkan kita untuk menyebut nama Allah. Allah tidak menginginkan kita mengucapkan kalimat istighfar. Di tengah kita sangat butuh dengan istighfar. Di tengah kita sangat butuh untuk menyebut nama keagungan dan kebesaran Allah. Allah tidak menginginkan itu dari kita. Ini sesuatu yang kita khawatirkan para hadirin. Ya makanya Nabi kita SAW di dalam doa beliau sebelum beliau salam dalam salatnya, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku bisa menyebut namamu ya Allah. Bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Bantulah aku ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi bisanya seseorang beristighfar, bisanya seseorang menyebutkan, mengagungkan Allah, bisanya seseorang berbuat kebajikan, itu semua adalah pertolongan dari Allah, kekuatan yang datang dari Allah. Tetapi ketika Allah tidak menginginkan kita untuk menyebut namanya, Allah tidak menginginkan kita untuk beristighfar kepadanya, maka ini sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Kenapa ini semuanya? Karena dia tidak menggunakan waktu sebaik mungkin dalam kehidupannya. Ya, oleh karena itu para hadirin, jadikanlah ibrah kehidupan kita. Apa yang ada di sekitar kita yang saya sebutkan tadi. Ya, saya ulangi kembali, saya pertegas kembali. Orang-orang yang hari ini sudah berumur 70 tahun, dalam keadaan tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah, dalam keadaan dia sudah meninggal, ya sulit bagi dia untuk beristighfar kepada Allah. Dulu dia berangan-angan. Ya, nantilah saya akan beribadah, nantilah saya dekat dengan Allah, nantilah saya mau bertobat, nantilah saya mau mulai sholat dan lain sebagainya. Begitu juga orang-orang yang hari ini mereka berteriak dalam kubur mereka, meminta untuk dikembalikan ke dunia. Dulunya mereka juga nantilah. Ternyata kematian itu lebih dahulu menghampirinya dibandingkan taubat yang dia tadi berniat bertobat sekian tahun lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita perhatikan di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau menukilkan ucapan dari para aimatus salaf, ya, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya waktu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabati syamsuhu naqasa fi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata beliau rahimahullah, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam kehidupanku, yaitu suatu hari di mana tenggelamnya matahari. Maka pada hari tenggelamnya matahari pada hari itu, naqasa fi ajali, berkurang jatahnya hidupku di muka bumi ini. Wa tetapi walam yazdad fihi amali, akan tetapi tidak bertambah amalanku pada hari itu. Subhanallah. Padahal Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW, kalau seandainya kaki kecil Abdullah bin Mas'ud ditimbang di sisi Allah, maka itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Iya. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Subhanallah. Iya, banyak sekali kebajikan yang telah beliau kumpulkan. Beliau adalah ulamanya sahabat, orang yang paling jago dalam menafsirkan Al-Quran dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan ini kebaikan yang beliau miliki, tetapi sesuatu yang paling beliau sesali adalah ketika tenggelamnya matahari, hari itu tidak menambah ya amalan kebajikannya, dalam keadaan jatah beliau tinggal di muka bumi ini berkurang. Tapi subhanallah, kita lihat kehidupan kita. Ya, semakin kita tua, semakin kita dekat dengan kubur, semakin kita dekat dengan ajal, kita lihat diri kita semakin lalai. Ya, kita lihat diri kita semakin jauh dari kebajikan. Ya, mungkin dulu ketika umur kita masih 20-an tahun, Masya Allah, masih semangat baca Quran, masih semangat berzikir, masih semangat menjaga sholat, masih semangat untuk menjaga amalan-amalan sunnah, masih semangat untuk mendengar kajian, masih semangat untuk membaca buku. Ketika umur kita sudah 30 tahun,
Ya bahkan mungkin sudah berumur 40 tahun. Berarti kan sudah sekian berapa puluh tahun jatah kita semakin berkurang di muka bumi ini. Tetapi hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi semakin jauh dari kita. Ya, semakin jauh dari bacaan Quran, semakin jauh dari membaca buku, semakin jauh dari menghadiri majelis ilmu, semakin ya mungkin dulu ya semangat dengar radio share tauhid, sangat semangat. Sekarang sudah ya udah nggak sempat lagi dengar, sudah sibuk dengan yang lainnya. Ya, subhanallah. Inilah coba kita mengaca, coba kita berdiri di depan kaca kita. Dan terkadang kita butuh waktu-waktu kita bersendirian berpikir. Ya tidak ada istri di samping, tidak ada teman samping kita dalam keadaan sendiri. Coba kita renungi sekejap kehidupan kita. Saya sudah sekian umur. Kok toh ternyata saya dapatkan diri saya semakin jauh dari Allah. Saya kok semakin sulit untuk beribadah kepada Allah. Ya kita ingat para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah. Ya sebuah hadis yang Rasulullah mengkhabarkan. Ada seorang beramal dengan amalan penghuni surga di masa hidupnya. Kemudian ya ketika di akhir-akhir hayatnya, yang justru dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang seharusnya selalu menjadi introspeksi diri kita. Ya terlebih masa-masa pandemi seperti ini. Kajian sulit, masjid nggak bisa, takut masjid. Pergi ke masjid takut nanti kena corona atau yang semisalnya. Yang kita mau jujur saja para hadirin. Kita jujur saja sendiri. Ya, sholatnya kita di rumah di masa pandemi, betul, kita nggak mengingkari ya. Ulama berfatwa kalau kondisi begini sholat di rumah. Tetapi dari hati yang kita rasakan, sangat jauh berbeda dengan kita datang ke masjid. Ya, saya tidak membahas hukum sholat di rumah, tetapi saya ingin membahas tentang perasaan yang ada dalam hati kita. Ya gitu betul ya. Sholat di rumah dengan kita sholat di masjid itu sangat jauh kelezatannya. Rasa daripada ibadah sholat itu sangat berbeda. Iya, kalau dulu mungkin selesai hampir tiap malam ada kajian, duduk di kajian. Ya sekarang udahlah nantilah tunggu sampai selesai corona lah. Mudah-mudahan nanti masjid kajian kembali normal di masjid-masjid. Iya, masalahnya kita tidak tahu kapan corona akan berakhir. Satu hal. Yang kedua kita nggak tahu apakah corona berakhir kita masih hidup di muka bumi ini. Yang ketiga, apakah kita yakin kalau seandainya kita masih hidup setelah corona berakhir dan kemudian kajian sudah mulai, apakah kita yakin hati kita yang hari ini kita tidak memberikan nutrisi masih siap, masih semangat, masih ada kelezatan untuk menghadiri majelis ilmu? Sementara Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mal fitanan, segeralah kalian beramal karena datang nanti sebuah fitnah bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Seseorang di pagi harinya dia mumin, di sorenya sudah kafir. Kita tidak tahu perubahan hati kita. Ya, sesuatu yang tadinya hal yang ringan buat kita, tapi ketika kita tidak menjaga hati ini, ketika kita tidak menjaga nutrisi kolbu kita, justru kita akan semakin jauh dan semakin membenci majelis ilmu. Iyadzan billah. Oleh karena itu jangan menunggu dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Semaksimal mungkin belajarlah. Semaksimal mungkin. Kalau memang tidak ada masjid yang bisa dihadiri kajian, misalkan, ya setidaknya mendengar radio, mendengar YouTube. Ya ada waktu-waktu yang memang dia fokuskan untuk belajar agama, mendengar nasihat. Tapi saya kurang fokus kalau mendengar kajian melalui YouTube atau lewat radio. Udahlah saya tunggu dulu, nanti pas ada kajian saya lebih fokus. Iya betul. Cuman masalahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, wa illam yudrik kullu la yutruk jullu. Kalau seandainya memang dia tidak bisa mendapatkan sebagian besarnya, ya keseluruhannya, maka jangan dia tinggalkan sebagian besarnya. Ya, baik. Kemudian Ustaz, mungkin diringkas, habis itu kita pertanyaan tadi. Boleh. Pertanyaan yang masuk juga. Masya Allah. Ini saya sebutkan 2 lagi ya. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, adraktu qauman kanu al-awqatim asyaddu minkum harsan ala darahimikum wa dadanirikum. Aku mendapatkan suatu kaum yang mana mereka menjaga waktu-waktu mereka. Kata Hasan Al-Basri, itu lebih ketat dibandingkan semangatnya kalian mencari dinar dan dirham. Orang-orang yang mencintai dunia, bagaimana waktu yang dia keluarkan untuk mencari dinar dan dirham? Kalau untuk bangun sholat subuh sulit,
Tapi kalau untuk mengantarkan kue, yang mana pemilik toko minta ngantar kue sebelum sholat subuh, dia bisa bangun. Dia kan bisa jaga waktunya. Iya, namun kata Hasan Al-Basri, orang-orang yang bersemangat mencari dunia, dari waktu yang mereka lewati ke setiap harinya, ada sebagian kaum mereka menjaga waktu lebih daripada kalian menjaga waktu untuk dunia kalian. Ya, karena itu sesuatu yang mereka yakini, ya sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Dan saya tutup pengajian di malam hari ini, saudara-saudaraku muslim, di malam hari ini, di pagi menjelang siang hari ini adalah apa yang ternukilkan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, idha'atul waqti asyaddu minal maut, lianna idha'atul waqt taqta'uka anillahi wa daril akhirah, wal maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Menyanyiakan waktu, ya, di dalam kehidupan di dunia ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Dikarenakan ketika seseorang dia menyanyiakan waktu di muka bumi ini, ya, dia telah memutuskan dirinya dari Allah dan dia telah memutuskan dirinya dari kampung akhirat. Tetapi orang yang mereka mati, ya, selesai ajalnya, yang dia putuskan adalah kenikmatan dunia. Yang dia tinggalkan adalah siapa? Keluarganya. Jelas ya? Masya Allah, ini kalimat yang sangat indah, penutup dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ya, baik para pendengar, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, pemirsa STA TV, pendengar Radio Al-Kans Kota Langsa, dan pendengar Radio As-Sunnah Kota Takengon. Alhamdulillah sudah kita dengarkan nasihat yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan sepertinya Ustaz masih ada yang memanfaatkan waktu untuk mendengar radio, Ustaz, karena ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan ke nomor 0852 1414 2314, baik SMS ataupun WhatsApp. Bagi Anda yang ingin menelepon, silakan hubungi kami di 0852 7732 3266. Ustaz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini dari Bu Novita di Kutaraja. Masya Allah. Bismillah, Ustaz, dampak dari pandemi ini adalah jauhnya kita dari majelis ilmu. Ya. Dan ini membuka pintu futur. Apa nasihat Ustaz untuk mengenai hal ini? Karena kalau kita ngaji di medsos, kadang-kadang terkendala dengan jaringan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjawab, ya perlu kita ketahui bahwasanya hati kita inilah sesuatu yang sangat lemah. Hati kita ini adalah sesuatu yang sangat rentan dengan perubahan. Ya, datang orang-orang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang munafik, ya Rasulullah. Tadi ketika kami hadir di majelismu, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami, ya Rasulullah. Tetapi ketika kami pulang ke rumah kami, bertemu dengan istri dan anak-anak kami, ya bermain-main dengan mereka, kami lupa apa yang kau ingatkan. Kami ini munafik, ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ruwedan ya Handalah, ruwedan. Ya Handalah, iman itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Ya, subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Mereka setiap saat mendengar wasiat, nasihat dari seorang manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Keberkahan apa yang keluar dari mulut Nabi SAW tidaklah sebanding apa yang keluar dari mulut kita. Karena Rasulullah berbicara sesuatu yang datang dari hati beliau yang sangat bersih. Dan sesuatu yang muncul dari hati juga akan masuk ke dalam hati. Kalau kita mungkin, naudzubillah, hanya berbicara sebatas pemanis lisan kita. Ya, dan tentunya sekedar pemanis lisan itu hanya lengket di telinga, tapi tidak masuk ke dalam hati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan kondisi kedua, lingkungan mereka adalah lingkungan orang-orang soleh dan soleha, lingkungan orang-orang yang taat kepada Allah. Dan yang ketiga, mereka tidak berbuat dosa. Mereka melakukan hal yang mubah, bermain dengan anak-anak dan istrinya di rumah, tetapi lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Ini perubahan hati yang begitu cepat. Ya, nah kalau seandainya mereka dididik oleh Rasulullah, sementara kita yang hati kita tidak sebersih daripada hati sahabat Rasulullah SAW,
Dari semenjak pandemi dan diputusnya kajian, tidak pernah kita mendengar wasiat. Dalam kondisi lingkungan kita dengan beraneka ragam cara apa yang kita lihat di sekitar kita, apa yang kita dengar. Dan begitu juga ketika kita pulang ke rumah kita, bukan hanya ada istri dan anak di rumah kita, tetapi juga ada HP yang terkadang sesuatu yang akan bisa menjerumuskan kita dari dosa-dosa. Nah, kalau seandainya ini kondisi kita dan ini kondisi hati kita, kemudian masing-masing kita tidak mencari jalan keselamatan untuk diri kita sendiri, maka kita khawatir kita akan semakin futur. Kita sendiri yang mengorek lubang kita semakin dalam. Nah, ketika suatu saat kita harus naik ke atas, disitulah kesulitan yang akan sudah kita dapatkan. Ya, maka seseorang mencari jalan keselamatan sendiri. Cari keselamatan masing-masing. Dalam arti kata mencari keselamatan masing-masing, dia cari dalam berbisnis, di dalam dia berniaga. Kenapa dia bisa mencari celah? Oh, nih kalau corona ini sulit begini, dia cari celah A. Nggak ada bisa ini, oh dia cari celah B. Begitu juga dengan hati seharusnya, bahkan harus lebih. Karena dunia ini manfaatnya ketika kita hidup di dunia. Ya, adapun hati yang kita jaga hari ini adalah sesuatu yang itu dampaknya kepada dunia dan akhirat kita kelak. Cari keselamatan. Ya, semaksimal mungkin kita mencari keselamatan. Ya, dan ya semaksimal mungkin. Kalau memang nggak fokus, usahakan harus fokus. Usahakan, maksimalkan pikiran, paksa, saya harus fokus. Ya, nah tapi kalau seandainya kita udah pasrah, udah nanti aja lah. Ketika nanti sudah selesai pandemi, ya masjid sudah mulai lagi, di kajian-kajian umat sudah mulai lagi. Ya, masalahnya seperti saya sebutkan tadi. Apakah ketika pandemi hilang dan pengajian sudah dimulai lagi, apakah hati kita masih siap untuk menerima kajian tersebut ataukah tidak? Sementara iman terus menurun. Paksa, cari keselamatan. Ya, cari keselamatan. Berteman dengan orang-orang soleh. Ya, jauhi hal-hal yang terkadang semakin menambah kajiannya tidak ada. Sementara mau nggak mau ya memang begitu kondisi kita. Megang HP lebih banyak. Akhirnya apa? Ya itulah semakin menurunkan keimanan kita, Ya, dan alhamdulillah ada sebagian masjid dan juga radio kita online 24 jam di YouTube. Ya, ada juga radio kita dari subuh sampai malam. Ya, ada waktu yang memang harus dipaksa. Ini saya dengar radio, ya kalau dulu mungkin ada kajian, mungkin sambil masak dengar radio. Sekarang saya harus fokus dengar, duduk, pegang buku, paksa. Ya, dan insya Allah dia ketika memaksa dengan kondisi dengan dia akan bisa. Ya, ini yang harus kita kuatkan, ini yang harus kita tanamkan. Ya, jangan sampai ketika itu berlalu semuanya, hati kita sudah sulit untuk menyambut kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari pendengar dari Sabang. Pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabang terdengar ya radio kita? Sebagian daerah. Oh, Masya Allah. Saya ingin bertanya, saya adalah mahasiswi kedokteran tahun pertama. Saya belum mampu menjaga dan memanajemen waktu dalam perkuliahan sehingga saya menjadi jarang mengikuti kajian dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz, dan juga apakah boleh seorang mahasiswi mengikuti organisasi di perkuliahan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kepada saudari yang bertanya, ya tentunya pertama mintalah pertolongan dari Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, agar Allah memberikan kemudahan untuk dia mengisi waktunya dari hal-hal yang positif. Ya, dia harus kuliah, ya dia paksa dirinya untuk menghadiri apa yang bisa didengar dari kajian seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ya saudari yang bertanya tadi sudah sulit untuk memanage waktu antara perkuliahannya begitu banyak PR, ya, dan harus ada nutrisi yang harus dia jaga dalam kolbunya untuk menstabilkan keimanannya. Nah, bagaimana lagi kemudian dia menambah lagi mengikuti organisasi. Nah, anggap saja organisasi itu hal yang boleh, organisasi yang boleh. Ya, tetapi
hal yang kewajiban saja untuk menjaga nutrisi hati, terkadang waktunya tidak mencukupi, apalagi dia mengedepankan sesuatu yang boleh. Nah, apalagi terkadang organisasinya ya tercampur hal-hal yang nggak baik di situ. Ya, organisasi yang mungkin nanti pas musim demo ya harus demo dan lain sebagainya. Ini kan jadi permasalahan tersendiri. Ya, maka fokuslah dengan kuliah. Ya, fokuslah kewajiban-kewajiban yang itu memang menjadi standar seseorang itu harus menyelesaikan kuliahnya, dan sisa waktunya dia gunakan untuk menuntut ilmu agama. Bukan sisa waktu menyepelekan ya, maksudnya dia jadikan waktu-waktunya juga ya untuk dia mempelajari agama Allah sebagai nutrisi dalam kalbunya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian pendengar kami yang ada di Sabang, mudah-mudahan memantau terus ya siaran radio Syiar Tail Aceh 96,1 FM. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Abdullah di Merduati. Ustaz, ketika ada rasa rindu dengan surga dan rindu dengan kematian, apakah ini jerat-jerat syaitan mengingat amalan kita masih sedikit? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Kalau rindu masuk dalam surga, tentunya semua orang merindui untuk masuk surga. Tapi kalau seandainya ya saya ingin masuk surga, tetapi malas beribadah, hari-harinya bermaksiat, jelas ini merupakan ya sesuatu yang masuk dalam perangkap syaitan. Jadi ketika kerinduan kita dengan surganya Allah, ya mau tidak mau kita harus menjalankan konsekuensi yang akan mengarahkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi kalau seandainya kerjanya mabuk, kerjanya berjudi, saya ingin sekali di samping Rasulullah SAW, jelas ini merupakan perangkapnya syaitan. Adapun seorang mukmin dari sisi yang lainnya dia rindu dengan surga, bentuk kerinduannya dia dengan segera dia beramal, maka itulah yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin. Segeralah kalian pengampunan kepada Rabb kalian dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga. Yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Dengan apa Allah katakan? Dengan bersegera bertaubat, bersegera berbuat kebaikan. Itu. Tapi kalau seandainya yang saya sebutkan tadi, bersegera dia berbuat dosa, bersegera dia berbuat maksiat, dari sisi lain, wah saya ingin mendapatkan surga yang paling tertinggi. Maka jelas ini apa? Sesuatu dari tipu daya dan muslihat syaitan dan bala tentaranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Abdullah yang ada di Merduati ya. Ini asuluk kita nih Ustaz. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana Bang Abdullah? Baik ya? Mudah-mudahan Bang Abdullah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus memantau siaran radio Syiar Tail Aceh 96,1 FM. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Panjang sekali pertanyaannya, saya ringkas Ustaz ya. Nah, silakan Abu Talha. Ustaz, teman ana seorang akhwat memiliki suami yang punya banyak hutang di masa jahiliyah dahulu. Bahkan sampai sekarang ini dia masih sering berhutang. Juga berhutang kepada teman ana. Ya. Sekarang orang ini udah putus Ustaz, dan suka menunda-nunda waktu sholat dan banyak menghabiskan waktu dengan main HP dan main game. Teman ana sudah menasihati namun hasilnya nihil Ustaz. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Apakah si suaminya ini boleh menceritakan kepada anggota keluarganya tentang perilaku si suami ini Ustaz? Si istri. Ya, si istri. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini nasihat adalah untuk saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara saya muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada saudara yang bertanya. Sebuah hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam urusan akhirat, unduru man fawqakum. Lihatlah siapa yang di atas kalian. Tetapi dalam urusan dunia Rasulullah mengatakan unduru man asfala minkum. Lihatlah siapa yang ada di bawah kalian. Dan ini merupakan kalimat yang sangat sederhana dan mudah sekali kita fahami, tetapi di dalamnya memiliki makna yang sangat luar biasa dan akan memiliki dampak yang sangat luar biasa ketika seseorang menjalani wasiatnya Rasulullah, dan juga sebaliknya akan menjadi dampak kehinaan dan kesengsaraan dan ya beraneka ragam permasalahan dalam kehidupannya ketika dia tidak mengindahkan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya? Kenapa hari ini orang-orang suka untuk berhutang? Kenapa hari ini orang terkadang tidak memikirkan halal dan haram dalam perhutangannya?
Di antara sebab yang paling utama, dia selalu melihat dalam urusan keduniaan ke atas. Tetangganya sudah beli mobil, dia masih naik motor. Ya, akhirnya ya dia selalu melihat ke atas, selalu melihat orang yang ada ya kelebihan dari sisi dunia, sehingga menggerakkan dia untuk hidup dalam keadaan apa? Tidak qanaah, tidak merasa cukup apa yang Allah berikan. Akhirnya supaya untuk bisa mensejajarkan ya lifestyle dengan tetangganya, akhirnya apa? Berhutang ke sana, berhutang kemari. Kita tidak mengatakan hutang nggak boleh. Allah membolehkan hutang, bahkan ayat hutang merupakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kalian berhutang, maka dalam waktu yang telah ditentukan, maka catatlah. Ini menunjukkan boleh seseorang berhutang. Tetapi ketika seseorang berhutang sudah menjadi penyakit, ya orang berhutang misalnya dia belum nggak punya uang, qadarullah istrinya harus operasi, anaknya sakit dan lain sebagainya, ya hal yang wajar. Tetapi hari ini dia berhutang untuk ini iPhone 12 mau keluar ini, ya harganya sekian puluh juta, ya, nah hutang sana hutang kemari. Padahal HP-nya yang 5 juta saja sudah berat untuk dia beli. Akhirnya maksa diri supaya bisa menyaingi menjadi orang yang pertama pakai iPhone 12 di Banda Aceh. Ya supaya bisa langsung di-share di Instagramnya. Saya orang yang pertama loh. Atau minimal orang 10 pertama. Ini namanya kan takaluf. Membebani dirinya. Nah ketika seseorang dia telah banyak hutang sana, hutang sini. Maka dia akan mulai untuk berdusta. Ya, karena penyakit hutang ini akan melahirkan dusta. Iya, misalnya, akhi saya pinjam duit dong. Ya nanti insya Allah 1 bulan lagi saya bayar tanggal sekian. Dia sadar, bulan depan dia nggak bisa bayar hutang karena dia nggak punya penghasilan. Iya, tetapi karena sudah menjadi penyakit, lihai dalam berbicara. Faham? Ketika ada yang ditelepon berkali-kali nggak diangkat. Ketika ketemu di jalan, antum kemarin saya telepon kenapa nggak diangkat? Saya menagih hutang. Kapan antum telepon? HP anak nggak ada loh. Saya nggak pegang HP kemarin, HP gini-gini. Padahal apa? HP di tangannya 10 kali ditelepon nggak diangkat. Wah, mau lagi hutang ini. Jelas ya? Jadi hutang itu akan melahirkan dosa. Dosa menipu, dosa berbohong. Nah ketika dia semakin sempit hidupnya, ditagih hutang sana, ditagih hutang sini. Dalam kondisi hatinya semakin lemah, semakin futur. Sehingga mencarilah jalan-jalan yang itu tidak akan bisa memberikan kebaikan untuk dirinya. Dan saya ingat sekali nasihat dari guru saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi ketika beliau datang ke Damaj pada waktu itu memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu. Wasiat yang pertama kali beliau sampaikan. Wasiat pertama ya, yang saya ingat, penuntut ilmu jangan banyak berhutang. Ya, penuntut ilmu jangan banyak berhutang. Masya Allah. Ini wasiat yang pertama. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mereka ya lari daripada keistiqomahan, lari daripada hidayah, lari daripada teman-teman yang baik adalah hutang. Ya, ini wasiat secara umum. Adapun kepada saudara yang bertanya, kalau memang seandainya sudah diingatkan, sudah dinasehati, ya tentunya fitnah itu kalau bisa semaksimal mungkin ditutup. Ya, tapi kalau seandainya dia melihat tidak ada jalan untuk bisa masuk melalui suaminya dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan pihak lain untuk memberikan nasihat kepadanya, maka tidak ada masalah kalau seandainya dia melihat ada masalah di situ. Tapi kalau seandainya itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar, kita ketahui bersama bahwasanya ingkarul mungkar itu kembali kepada maslahat dan kembali kepada mafsadah yang muncul. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin bisa ditegaskan sedikit Ustaz, ini beliau menyebutkan di sini banyak menghabiskan waktu untuk main game. Main game ini Ustaz kadang bukan anak muda saja Ustaz. Orang tua pun sekarang Masya Allah ada ikut-ikut. Ini bagaimana Ustaz? Mungkin Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Baik Ustaz. Tips saya diceritakan oleh seseorang. Jadi beliau waktu itu pulang dari sebuah kota. Itu sudah jam 1 malam, jam 2 malam.
beberapa kumpulan laki-laki yang dia sudah putih rambutnya. Ya sudah putih rambutnya, duduk di warung kopi. Ternyata main chip ya. Gamenya sekarang kan pakai chip ya, yang isinya judi ya. Masya Allah itu yang dimainkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, orang kafir memang sudah berhasil menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mulut kita setiap hari urung kape pungo. Setiap hari kita mencaci, mendenak lah bahasa kita Aceh kepada orang kafir. Tetapi budaya mereka, usaha-usaha mereka untuk menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala kita tidak sadari. Ya, nah inilah saudara-saudaraku muslimin fitnah di zaman sekarang. Terlebih ya apa yang saya sebutkan tadi, kajian tidak ada, hati semakin futur. Ya terkadang naudzubillah kita ya sampai bergadang jam 1 malam, jam 2 malam ya dengan HP-nya. Kemudian sholat subuh nanti lewat. Kemudian habis subuh yang seharusnya dia bisa bekerja mencari nafkah, menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ataukah sebagai ayah rumah tangga atau sebagai seorang pemuda anak yang harus memiliki aktivitas, akhirnya bangun tidur sampai jam 11 pagi. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, orang yang paling aku benci adalah orang yang tidak ada manfaat kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dunianya juga nggak ada cari rezeki, nggak cari nafkah. Akhiratnya juga nggak ada. Ini orang yang paling dibenci oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun dengan kondisi-kondisi pandemi seperti ini sehingga terkadang seseorang itu akan apa? Terarahkan ke sini. Nah, itulah harus kita cari usaha untuk melepaskan dari ikatan-ikatan itu semuanya. Tentunya dari hal yang paling terpenting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang cerdas yang kedua adalah orang yang tahu di mana titik lemahnya. Ketika dia sadar titik lemahnya di sini, maka orang yang pintar bukan orang yang tahu apa itu kejelekan, tapi orang yang pintar adalah orang yang dia tahu bagaimana dia bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Nah, wallahu alam bishawab. Pertanyaan terakhir yang masuk Ustaz di pagi hari ini, kini ini juga akan mengakhiri perbincangan pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Pertanyaannya dari saudara Ansyah di Pelanggahan, Ustaz. Masya Allah. Jika kita lebih banyak waktu berfokus belajar ilmu dunia daripada ilmu agama, apakah itu tanda dari menyia-nyiakan waktu dan tanda mendekati futur? Apa nasihat Ustaz terbaik dalam menjaga waktu? Baik, Masya Allah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, adapun nasihat yang terbaik untuk menjaga waktu, saya rasa sudah cukup apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dari kalamnya para ulama kita, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Qayyim, dari Ali bin Abi Thalib. Tentunya nasihat mereka jauh lebih berharga daripada nasihat yang kita sampaikan. Ini satu hal. Hal yang kedua, seseorang yang cerdas adalah orang yang dia lebih mementingkan sesuatu manfaat yang lebih besar dan lebih banyak dan lebih panjang. Itu orang yang cerdas ya. Sepakat kita semua ya. Teori yang saya sebutkan. Tapi sekarang ilmu dunia yang kita pelajari ya adalah ilmu yang sifatnya ada masa expirednya. Ada masa habisnya. Ya terkadang ya kita bukan saya harus memberikan pondasinya. Tidak terlarang seseorang mempelajari ilmu dunia. Bahkan ilmu dunia yang akan membantu ibadah, membantu Islam dan muslimin itu fardul kifayah mempelajarinya. Nah, ketika itu fardul kifayah seseorang mendapatkan pahala. Tetapi yang namanya ilmu dunia terkadang dia ada masa expirednya. Terkadang ilmu dunia yang dipelajari adalah sebatas untuk bisa menjawab ujian-ujian ya, sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus dan kemudian mendapatkan ijazah. Ya, adapun terkadang ilmu tersebut tidak terpraktekkan. Ya, ada orang yang dia kuliahnya di A, di B, di C. Nanti kerjanya jadi pedagang. Ya, nah apa yang dia kuliahin dulu nggak ada di praktek pun satu pun dalam teorinya dia. Dia misalnya kuliahnya di arsitek misalnya. Boleh nggak kuliah di arsitek? Ya boleh, nggak ada masalah. Saya nggak mengatakan haram, itu baik, bagus. Tetapi terkadang selesai dia kuliah, udahlah saya pengen dagang aja. Dia pakai nggak ilmu arsiteknya dalam dagang? Secara umum kan dia nggak pakai. Tetapi berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang tidak ada expirednya.
apa yang kita dengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan digunakan sepanjang kehidupan kita, apapun kita, berapapun umur kita, dimanapun kita berada. Contohnya hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat perkara dunia ke bawah, ya, melihat perkara akhirat ke atas. Hadis ini berlaku untuk anak SMP. Ya, dia lihat temannya, HP-nya sudah begini, motornya begini, ya, mobilnya sudah begini, bajunya begini, sepatunya begini. Nah, kalau seandainya dia selalu melihat ke atas, akhirnya apa? Dia pulang ke rumah kan marah-marah sama ibunya. Ibu beliin ini, beliin ini, beliin. Ibunya saja mungkin makan sulit untuk dia sehari-hari. Minta beli sepatu yang branded, beli jam, beli ini, beli itu. Tapi kalau seandainya dia coba lihat ke bawah, alhamdulillah saya masih punya sepatu. Itu lihat teman saya yang lain sepatunya sudah berapa tahun, sudah warna hitam, sudah jadi coklat, hilang warna sudah. Alhamdulillah. Berlaku nggak hadisnya? Ketika dia SMA, berlaku lagi nggak hadisnya? Berlaku lagi. Ketika dia kuliah, masih juga berlaku. Ketika nanti dia sudah menikah, bertetangga dengan orang, masih lagi berlaku. Ketika nanti sudah dia pensiun, masih lagi berlaku. Jadi manfaatnya itu lebih panjang waktunya. Dan ternyata tidak hanya di dunia saja, di akhirat orang-orang yang mereka mencintai Rasulullah dengan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mudah-mudahan dia akan dibangkitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kelak di yaumul qiyamah. Jelas di sini para hadirin dan hadirat. Jadi orang yang cerdas, saya tegaskan kembali, adalah orang yang dia akan lebih semangat dan fokus dan menghabiskan waktunya sesuatu yang manfaatnya lebih besar, lebih banyak, ya, dan lebih bermanfaat untuk kehidupannya. Bukan berarti seseorang tidak mempelajari ilmu dunia, silahkan dia mempelajari ilmu dunianya, apalagi ilmu-ilmu yang akan bermanfaat untuk kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Ustaz untuk Baik, hari barakallahu ini. fiik, jazakumullah khairan.